Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer yang fokus pada pemikiran Abdul Manan, seorang pemikir Islam dari India yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Zargashi, MPDI. Abdul Manan dalam pemikirannya sudah memetakan 5 unsur yang membangun sebuah perekonomian yang disebut dengan basic economic function. Pertama, supplier. Supplier adalah individu, kelompok, atau perusahaan yang menyediakan bahan mentah dan suku cadang untuk diberikan kepada perusahaan atau yang disebut dengan manufaktur. Manufaktur adalah perusahaan, lembaga, pengelola bahan mentah menjadi sebuah produk. Sedangkan distributor adalah orang atau perusahaan yang mentransfer produk kepada pengecer atau konsumen. Keempat, retailer adalah orang, individu, kelompok yang bergerak dalam bidang bisnis penjualan eceran. Terakhir adalah customer, orang yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan oleh manufaktur, entah didapatkan dari distributor langsung atau dari retailer. Perlu dipahami bersama bahwa manufaktur di sini tidak hanya pabrik yang menghasilkan barang, tetapi juga lembaga yang bergerak dalam bidang jasa. Jika saya beri contoh yang bergerak dalam bidang barang, misalkan pabrik HP, pabrik mobil, pabrik sepeda motor, pabrik makanan. Sedangkan yang bergerak dalam bidang jasa, misalkan rumah sakit, kemudian lembaga pendidikan, pondok pesantren, madrasah-madrasah. Setiap manufaktur dari dua hal tadi, baik yang menghasilkan barang atau jasa, ada proses kerja, ada cara kerja. Yang pertama, manufaktur, perusahaan atau lembaga memastikan bahwa persediaan barang mentah yang akan digunakan untuk diproses menjadi bahan jadi harus tersedia dalam masa proses. Selanjutnya, jika sudah dipastikan persediaan itu ada, maka pabrik atau lembaga harus memastikan bahwa alat-alat sumber daya yang akan digunakan untuk memproses sumber mentah tadi harus tersedia. Misalkan dalam konteks penghasil makanan, maka dari sumber daya manusia, mesin, hingga keuangan harus tersedia. Selanjutnya barang yang dihasilkan tersebut kemudian disimpan yang disebut juga dengan assembly. Jadi pabrik atau lembaga harus memiliki gudang penyimpanan. Barang yang disimpan itu paling tidak memiliki 3 aspek. Pertama desain, label, dan pengepakan atau packaging. Setiap produk pasti memiliki desain tersendiri. Akan berbeda misalkan desain antara HP Apple dan HP Samsung. Begitu juga akan berbeda mobil Honda yang keluaran dari pabrik Honda dan Daihatsu misalkan. Begitu juga label. Setiap manufaktur atau lembaga itu memiliki label tersendiri. Maka banyak jenis-jenis barang yang memiliki label yang berbeda untuk menunjukkan bahwa ada fungsi yang berbeda dari setiap manufaktur yang dihasilkan.
Setiap barang yang dihasilkan oleh manufaktur itu kemudian dikepak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan packaging. Semua barang yang dihasilkan itu kemudian didistribusikan kepada retailer atau pengecer. Persaingan antar perusahaan dan lembaga yang bergerak dalam bidang jasa tentu tidak terelakkan. Maka manufaktur dalam menghadapi persaingan harus memiliki strategi. Pertama, menurut Abdul Manan dalam bukunya, yang harus dilakukan adalah menjaga dan memastikan bahwa rantai pasokan itu tersedia serta memiliki kualitas bahan yang baik. Kemudian kedua, lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan barang harus menyiapkan sumber daya yang tepat, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan efisiensi proses produksi. Artinya apa? Setiap proses produksi harus dipastikan memiliki ketepatan ukuran dalam pembiayaan sehingga tidak mengeluarkan pembiayaan yang banyak. Keempat, lembaga atau perusahaan harus memahami kebutuhan pasar dan prospek penjualan. Artinya apa? Kebutuhan individu itu memiliki kelas. Misalkan akan berbeda kelas menengah dan kelas atas. Seorang pembisnis harus memahami kebutuhan pasar. Terakhir, seorang pembisnis yang bergerak dalam manufaktur, penghasil barang dan jasa harus adaptif dengan teknologi terbaru. Saya beri contoh misalkan yang bergerak dalam bidang jasa. Perkuliahan yang dilakukan oleh seluruh kampus terkait adanya virus corona ini tidak lagi tatap muka, tidak seperti yang konvensional, tetapi seorang pengajar dalam hal ini harus adaptif dengan teknologi terbaru, misalkan menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan tatap muka secara online. Ini yang bergerak dalam bidang jasa. Sedangkan yang bergerak dalam bidang penghasil barang, misalkan saya beri contoh, misalkan dalam persaingan produk HP. HP antara Samsung dan Vivo misalkan ini saling bersaing dalam peningkatan kualitas memori, kamera, dan baterai. Tentu masing-masing manufaktur ini memiliki level pasar tersendiri, apakah menarget pasar level menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan dari awal, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan dan gambaran bahwa terdapat rantai perekonomian yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Misalkan, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan mentahnya, maka mereka membutuhkan yang namanya supplier, penyetok bahan mentah. Seorang supplier ini juga membutuhkan perusahaan yang menerima bahan mentahnya. Nah, bahan mentah tadi kemudian dikelola oleh perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dalam bidang jasa ataupun penghasil barang. Selanjutnya adalah dilanjutkan kepada tahap distribusi barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan tadi kemudian dilanjutkan kepada retailer atau pengecer atau bisa jadi langsung kepada konsumen. Tetapi kebanyakan pabrik-pabrik yang dalam skala besar ini memiliki pengecer
pengecer di berbagai daerah. Saya beri contoh agar lebih jelas, misalkan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, misalkan lembaga perguruan tinggi atau pondok pesantren. Pondok pesantren ini adalah manufaktur. Mereka memiliki supplier tersendiri, misalkan STIS Miftahul Ulum. Siapa supplier mahasiswa yang masuk di STIS Miftahul Ulum? Tentu kebanyakan adalah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Maka STIS Miftahul Ulum harus menjalin kerjasama yang baik dengan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Tetapi STIS Miftahul Ulum juga harus memastikan bahwa bahan mentah yang masuk atau pendaftar mahasiswa yang masuk di STIS harus memiliki kualitas yang baik agar nanti produk mahasiswa alumni yang akan diluluskan ini diterima oleh customer. Siapa customernya? Tentu antara lain misalkan masyarakat, pengadilan agama, BMT, dan sebagainya. Demikian kuliah materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi syariah masa kontemporer yang fokus pada pemikiran Abdul Manan. Kiranya jika ada sesuatu yang kurang jelas, mari kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.